Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul kiram, masyayikhina al-a'izza yang kami hormati segenap para kiai, para ulama, para habaib, wabil khusus dumateng panjenenganipun semua yang hadir pada pagi hari ini membersamai kita berdua di acara yang semoga acara ini tetap istiqomah hingga akhir, yakni acara Cahaya Cinta Salam Gedong dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur fi taatillah, dimudahkan dalam segala urusan, termasuk urusan ngajinya, amin, urusan sekolahnya, amin, urusan rezekinya, amin, dan semoga juga dipermudahkan dalam urusan jodohnya, amin, amin ya rabbal alamin, amin. Sugeng semua nggih, sugeng, sehat semuanya nggih. Jadi ini ngomong yang mesti sugeng lah. Oh ya, sehat semuanya ya, sehat gitu. Oh oke. Alhamdulillah jomblo semua ini. Sepertinya memang yang paling banyak tertarik dengan tema ini adalah perempuan. Ini mohon maaf, mas-mas di sana itu jadi iktikaf. Ya, sama bapak-bapak, mas masing-masing di luar monggo untuk masuk dalam masjid seperti itu. Siap. Sama tambahin niat iktikaf. Oh iya, yang lainnya juga boleh loh kalau mau niat iktikaf. Sama-sama ya kita mau niat iktikaf. Nawaitul sunnatul i'tikafi lillahi ta'ala. Karena dengan niat i'tikaf kita dapat pahala meskipun misal katakanlah panjenengan tidur di masjid, tapi kalau sudah niat i'tikaf tidurnya berpahala, duduknya berpahala, nanggotnya berpahala. Belum lagi kalau misal di masjid ini selain i'tikaf juga ngaji, juga baca Quran, juga salat, maka itu pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Jangan lupa ya, niatnya simple, tapi kalau tidak niat tidak dapat pahala. Harus niat, karena kita masuk masjid tok kalau nggak niat ya nggak ada unsur ibadahnya. Harus ada niatnya. Jangan sampai lupa masuk masjid, nawaitu sunnatul i'tikaf lillahi ta'ala. Oke, berkumpul sekali. Pembukaan aja usia sudah ilmu. Soalnya suaminya berbobot. Ini di sini semua soalnya Oke teman-teman semuanya, tema pada pelajaran ini adalah tentang pernikahan atau pendidikan. Dan ini hal yang dilematis nih. Seolah-olah kita dihadapkan pilihan, milih menikah dulu atau pendidikan dulu. Dan ini nanti akan kita kupas bersama-sama. Tapi sebelumnya saya ingin menguasai dulu teman-teman yang hadir di sini yang masih statusnya pelajar, santri atau kuliah, katakan. Saya masih kuliah loh, saya santri loh ya. Yang sudah menikah, katakan. Yang sudah menikah tapi juga masih kuliah atau masih sekolah, masih santri, katakan. Dan ini beliau bersama kami adalah salah satu role model saya yang saya jadikan contoh gitu kan, karena beliau itu sangat bisa. Nih, tadi malam beliau baru MC luar biasa, beliau juga desainer, beliau juga IO, video dari saya itu yang Caiman. Dan banyak hal seperti itu. Dan beliau sudah menikah, tapi masih lanjut kuliah. Beliau sekarang kuliah S3 di UIN 1 Tulungagung.
Nah, tema ini pas ketika yang membawakan adalah beliau, karena beliau mengalaminya secara langsung, baik suka atau dukanya ketika dihadapkan dengan pilihan pernikahan atau pendidikan dulu. Jadi salah satu yang sebenarnya jadi pertanyaan kita sendiri adalah lebih baik mana sih antara, kalau menurut pandangan Islam seperti ini, apakah kita memang diminta untuk menikah dulu supaya nanti teman-teman atau kita itu terhindar dari yang namanya zina, gitu kan? Atau memang dianjurkan untuk kuliah dulu atau nyantri dulu sampai selesai biar nanti masa depan lebih terjamin seperti itu, gitu. Ini nanti kita akan tanyakan kepada beliau untuk jawabannya. Soalnya kayak gini, ekspektasinya ya kalau di benak saya itu kan, kita itu lebih baik menikah dulu misalnya. Karena kadang-kadang ini ya ketika ada tugas itu ada yang bantu masakan gitu. Enak. Atau misalkan ketika dosen kita menangi gitu. Sampai sayang. Oh, Itu ekspektasinya. Tapi realitanya kan beda-beda gitu ya. Tergantung nanti dengan pasangan. Nah, ini kita akan tanyakan kepada beliau, menurut Islam itu lebih bagaimana? Cepat nikah biar nanti terhindar dari zina, atau menyelesaikan pendidikan, kayak santri nikah itu kuliah dan sebagainya supaya masa depan lebih terjamin. Siap. Baik, saya dulu ya. Kemarin ketika panitia menyodorkan tema kepada saya, yaudah nggak apa-apa temanya ini. Yakni tema yang kita ambil adalah pernikahan atau pendidikan. Terkesan memang seolah-olah ini mendikte kita untuk harus memilih salah satunya. Kalau seandainya bisa dibuat bersama, kenapa harus berbeda? Ya, kenapa harus dibuat berbeda-beda? Alias kalau seandainya kita dalam menjalani kehidupan bisa dilakukan dalam keadaan menikah plus pendidikan, ya lebih bagus, ya, daripada kita harus memilih salah satu. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa gejolak pada zaman sekarang ini menikah di usia muda semacam menjadi tren tersendiri. Tapi nyuwun sewu, tren yang dibuat nikah muda pada saat ini itu untuk kepentingan popularitas atau mungkin untuk kepentingan dan iki lo aku lo nikah, iki lo aku lo payu, ngoten lho, ya. Padahal para ulama itu ketika menikah, ketika ada orang menikah, terutama para masyayikh dari Boyo, ketika ada orang menikah, yang dinasihatkan pertama kali kepada para mereka yang mau menikah adalah ingat nikaho karena Gusti Allah. Ya, jangan nikah karena yang lain dulu. Meskipun kamu menikah dengan seseorang karena melihat fisiknya, itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, pokoknya jangan didahulukan dulu. Atau karena menikah karena akhlaknya, itu nomor terakhir dulu. Tapi pertama kali yang kamu landasi dalam sebuah mahligai pernikahan adalah nikah karena Allah Ta'ala. Ya, itu yang pertama, yang sering didahulukan oleh para masyayikh. Karena saya melihat tren-tren di media sosial itu, pernikahan itu kayak memang dibuat semacam jokes atau tren atau guyonan, ya. Iki lo umur 20, kelahiran 2005 sudah menikah, senggol dong. Nah, nonton modelnya saya ini, ya. Ya pada sudah menikah kok disenggol? Nah iya, sekali senggol loyo. Nah, ya akhirnya senggol dalam artian, ayo 2005 nikah ini, yang lain monggo kan gitu. Intinya pernikahan dini malah dibuat untuk semacam tren, tapi tidak tahu asas dan niat yang paling urgent itu apa. Itu yang pertama, ya. Tapi pada dasarnya dalam pernikahan itu bukan tentang kapan kita akan menikah atau kapan kita akan menikah, tapi yang terpenting adalah dengan siapa kita akan menikah, ya. Karena memang dalam pernikahan itu bukan adanya sebuah perlombaan. Banyak para ulama-ulama yang mencontohkan kepada kita tentang konsep pernikahan itu yang bagaimana, apakah nikah muda atau nikah yang sudah sepuh,
ya, seperti halnya yang dicontohkan oleh Muassis Lirboyo Romo Kiai Haji Abdul Karim. Beliau lebih memilih untuk mentuntaskan pendidikannya dulu daripada memilih untuk menikah. Beliau menikah pada usia 50 tahun. Monggo yang mau mengikuti jejak beliau. Laki lah. Hah? Laki. Ya menawa yang perempuan juga mau. Karena memang saya melihat semangat beliau dalam mencari ilmu Romo Kiai Haji Abdul Karim itu luar biasa. Sesuai dengan syair di dalam kitab Alala, Zukail wa hirsin wa murwatin wa irsyad wa tulis zamani. Nah, tulis zaman itu bermakna suwene mongso. Artinya dalam mencari ilmu itu kita juga perlu yang namanya waktu jangka yang lama agar ilmu tersebut bisa mapan dalam diri kita. Nah, tapi kalau seumpama disuruh milih ayyuhuma afdalu adaros amin zawaj, ya, ayyuhuma afdalu, apakah harus kita memilih yang pendidikan dulu atau pernikahan dulu, mana yang lebih utama? Maka kalau seandainya disuruh memilih utama, maka jawabannya adalah tergantung perspektif individu, ya, karena kebutuhan orang itu berbeda-beda. Hukum nikah juga ulama sangat berbeda dalam mensikapi. Dalam kitab Yaqutun Nafis, syarah Yaqutun Nafis disebutkan hukum nikah itu apa. Ternyata ulama khilaf dalam mensikapi hukum nikah. Ulama yang pertama mengatakan hukum nikah itu hukumnya mubah. Mubah itu berarti kita nikah nyoh, orang nikah yo nyoh. Nikah boleh, enggak nikah juga boleh. Beliau mengumpamakan dalam kitab tersebut adalah seperti halnya perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang biasa kita lakukan setiap hari seperti makan, mandi, minum, tidur. Itu hukumnya apa? Mubah kan ya? Mubah. Ulama mensifati nikah hukumnya semacam itu. Lah, saya kemudian sedikit mentelaah, oh, paling ulama ini menghukumi ini untuk menyelamatkan ulama-ulama yang memilih takdir hidupnya yakni dalam kejombloan. Karena banyak ulama-ulama dari kita ini, mereka ini uzab itu jomblo, ya, jomblo, tidak menikah sampai akhir hayat. Di antaranya adalah Imam Nawawi. Kalau perempuan ada Siti Rabi'ah Al-Ada, ya, sama Al-Karimah Al-Marwaziyah. Itu termasuk ulama perempuan yang matat bikron, mati dalam keadaan tidak menikah, masih perawan. Loh ya. Berarti memang ikhtilaful ummah, ikhtilaful a'imah itu rahmah. Benar kan ya? Perbedaan ulama-ulama itu menjadikan rahmat bagi kita. Coba seandainya hukum nikah yang adanya cuma sunnah, bagaimana mensikapi ulama-ulama yang memilih untuk jomblo? Berarti kalau seandainya ada ulama yang tidak menikah atau kiai yang tidak menikah, sedangkan hukum nikah itu sunnah, berarti ulama tersebut sudah mengingkari sunnahnya kanjeng atau mengingkari sunnahnya hukum syariat fikih. Loh, ya. Ini yang berat. Makanya inilah ulama yang pertama mengatakan nikah itu mubah. Berarti kalau mubah, hukumnya mubah, monggo jangan mau memilih takdir panjenengan untuk menjomblo seumur hidup, loss, ya. Ya itu kan pilihan hidup, nggih. Nikah itu pilihan hidup, ya. Mau nikah atau tidak terserah. Yang kedua, tapi nyuwun sewu, orang yang belum nikah sama orang yang sudah menikah tentunya jelas untuk derajat lebih sedikit lebih maju daripada orang yang belum menikah. Orang yang sudah menikah itu derajatnya sedikit lebih maju daripada orang yang belum menikah. Dalilnya apa? Idza tazawwaja al-abdu istikmala dinan. Ya, nisfaddin, istiqmala nisfaddin. Istakmala nisfaddin.
Ketika seorang manusia itu menikah, maka dia akan menyempurnakan separuh dari agamanya. Berarti kan tentunya selangkah lebih maju. Nah, ulama yang kedua mengatakan hukum nikah itu adalah sunnah. Dengan dalil apa? Faman raghiba an nikahu sunnati, an nikahu sunnati apa santai? Santai ya, santai kawan ya. An nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Itu dari Kanjeng Nabi. Hadis dari Kanjeng Nabi. Yang mana nikah itu sunnahnya Kanjeng Nabi, dan barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahnya Kanjeng Nabi bukan termasuk dari golongannya Kanjeng Nabi. Maka ini sudah kita ketahui hukum nikah ya, hukum nikah. Maka dari dua hukum nikah ini ada yang namanya arido. Ini sedikit ngaji roto mikir ini ya. Ada dari dua hukum nikah itu ada sesuatu yang baru datang, arido. Sesuatu yang baru datang itu nanti bisa mempengaruhi hukum nikah lagi, ya, bisa mempengaruhi hukum nikah lagi. Tadi kan yang asalnya, ya asalnya mubah sama sunnah, tiba-tiba ada perkara lain yang datang, dirubah lagi hukum nikah itu. Contoh, ketika dia kok dalam keadaan sudah pengen sangat dalam menikah, bahkan dia wedi untuk zina, takut zina, ya, daripada saya ini malah main seenggak-enggak, dan saya memang sudah apa ya, kalau bahasa kasarnya libidonya sudah tinggi ya, nafsunya sudah tinggi kayak Mas Hanif ini ya, ini bahaya nih. Nggak usah dikasih contoh dengan baju. Iya, soalnya kenapa nafsunya tinggi? Dia 3 hari belum ketemu istrinya. Nah, ini nanti insya Allah nanti langsung tempurin nanti malam ini. Nah, oh jomblo ya? Enggak, ada yang nggak jomblo tadi ya. Nah, jadi ketika dia sudah merasa nafsunya tinggi, ya, merasa dia kalau nggak nikah dia akan zina, takut zina, maka hukum nikah yang tadinya cuma 2 ditambah 1 lagi, yakni hukumnya wajib. Nah, ini. Namun satu lagi. Kok ada dalam pernikahan dia merasa aku naik nikah, aku nggak bisa menafkahi istri saya, tidak bisa berbuat baik kepada pasangan saya, tidak bisa berbuat adil kepada pasangan saya, ya, atau bahkan di kitabnya itu ada orang yang nikah pengen bojone akeh, oleh bojone akeh, ya, tapi dia malah takut nggak bisa menafkahi adil 4 bojone itu, maka hukum nikah adalah haram. Ya, nikah bisa statusnya bisa haram loh. Tapi ingat, makanya perkara wajib sama perkara haram tersebut ini ketika ada sifat yang baru datang, perkara yang baru datang, perasaan yang baru datang itu tadi. Nah, oke, setelah melihat pemaparan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa mana yang lebih diprioritaskan ya tergantung kondisi masing-masing. Seandainya dalam panjenengan berkarir kok masih dirasa belum mempunyai bekal keilmuan yang cukup, contoh aku durung iso sholat, durung iso masalah hukum iki, durung iso ngaji dan sebagainya, maka lebih baiklah kamu fokus dalam pendidikan. Tapi seandainya kamu kok lagi semester 1 kok sudah, dan kamu sudah dulu pernah belajar syariat fikih dan semester 1 kamu sudah ingin nikah, ya, maka monggo lebih baik untuk menikah. Bahkan dalam dunia kemerdekaan kita tuh sudah dicontohkan oleh bapak-bapak kita. Soekarno-Hatta itu menikah pada usia muda, sedangkan Muhammad Hatta menikah pada usia 40-an, ya, lebih tua daripada Bapak Soekarno. Itu mungkin saja pengetahuan dari saya, mungkin ada dilanjutkan. Baik, saya ingin menanggapi sedikit apa yang Cak Ahmad tadi sampaikan. Ada beberapa yang saya kurang setuju sedikit begitu ya. Mohon dimaklumi ya teman-teman, kehidupan pernikahan memang tidak selalu sejalan begitu. Kadang-kadang ya ada perbedaan. Setelah perbedaan itu bukan menjadikan kita semakin tarut-marut, bukan terus carut-marut, bukan. Perbedaan itu kadang-kadang malah justru membuat kita berdua menghargai satu sama lain. Nah, tadi Ahmad bilang bahwa nikah muda itu tren-tren yang
yang baru-baru ini. Iya, soalnya ada influencer yang nikahnya muda. Usia 2005 nikah sama usia 2000 berapa itu? Inisialnya Z. Iya, itu teman saya itu. Saya punya nomor teleponnya. Mau nggak? Udah nikah. Udah nikah. Nah, ini yang mau saya koreksi sebenarnya, bahwa itu mungkin karena dia terkenal sehingga Caca mengatakan bahwa menikah muda itu baru-baru saja menjadi tren. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejarah, menikah muda itu tidak kemudian baru-baru saja ini menjadi tren. Nikah muda itu sejak dulu ada, begitu ya? Sejak dulu ada. Bahkan nyuwun sewu, sekarang tuh gak ada apa-apanya nikah mudanya anak-anak sekarang. Nikah mudanya orang zaman dulu, orang-orang tua kita, nenek-nenek kita itu nyuwun sewu. Saya contohkan saja, mbah saya sendiri itu nifas dengan haidnya lebih dulu nifasnya. bingung. Paham nggak mas? Paham nggak maksudnya? Lebih dulu nifasnya. Berarti sekecil itu usianya, belum mengalami menstruasi, tapi sudah hamil, melahirkan, nifas, baru setelah nifas baru haid. Ini maksudnya bahwa menikah muda itu sebenarnya tidak baru-baru ini saja tren. Dari dulu, bahkan nyuwun sewu dari sejak zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW juga sudah nikah muda. Tapi peradaban yang berbeda menyebabkan mental yang tumbuh dalam anak-anak di setiap abadnya ini berbeda-beda seperti itu. Jadi sehingga makanya semakin kesini semakin anak-anak itu nyuwun sewu mental dalam pernikahannya tidak sebaik zaman dahulu. Sehingga makanya kalau panjenengan bilang, oh ukurannya zaman sekarang, Nabi Muhammad berarti menikahi anak kecil, gimana itu? Akan menganggap itu sebelah mata, memandang dengan sebelah mata, menganggap itu hal yang tabu. Padahal nyuwun sewu, di zaman itu, di abad itu, pernikahan usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun itu adalah hal yang biasa, hal yang lumrah. Tidak hanya di Islam saja. Nyuwun sewu di kerajaan Romawi, yang non muslim itu juga banyak yang nikahnya demikian. Cuma karena kematangan perempuan di waktu itu memang cepat, sehingga menghadapi usia pernikahan di umur yang segitu mudanya sudah dianggap cukup oleh masyarakat setempat. Andaikan, coba dibayangkan saja, andaikan itu adalah hal yang tabu menurut masyarakat setempat, pasti banyak yang protes. Oh, Nabi Muhammad zaman dulu banyak yang gak suka, banyak yang menghujat, banyak yang membuli, banyak yang memusuhi. Tapi ternyata tidak. Orang Arab pada waktu itu sama-sama setuju dan biasa. Ini menandakan bahwa sebenarnya pernikahan usia muda itu sejak zaman dulu sampai sekarang pun ada. Saya tidak kemudian mendukung pernikahan muda, tidak. Cuma mengkoreksi tadi Cak Ahmad bilangnya bahwa baru-baru saja trennya. Padahal yang ngetrenin itu bukan yang inisialnya Z tadi, bukan. Cuman karena di akhir-akhir ini fenomena yang terjadi itu di Indonesia sekarang, nyuwun sewu teman-teman, menurut penelitian usia pernikahan itu semakin mundur. Tapi dampaknya adalah seks bebas semakin merajalela. Nah, ini yang perlu kemudian kita cermati. Orang-orang itu tidak ingin membuat komitmen karena takut dengan bagaimana tanggung jawab pernikahan setelah pernikahan seperti itu, sehingga makanya banyak yang memutuskan untuk tidak langsung menikah. Mereka memantapkan karirnya terlebih dulu, kemudian mereka memantapkan pendidikannya terlebih dulu tanpa memandang kebutuhan biologisnya. Nah, ini yang perlu untuk kita cermati. Sehingga tepat sekali tadi Cak Ahmad bisa menyampaikan di awal bahwa hukum dari menikah itu bisa bervariasi sesuai dengan bagaimana yang dialami. Maka teman-teman laki-laki dan perempuan itu juga sudah bisa beda hukum menikahnya.
antara pendidikan atau menikah. Itu pun sudah berbeda hukum yang dihasilkan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau perempuan mungkin bisa jadi milih pendidikan lebih lanjut, kuat-kuat saja. Tapi bisa jadi mungkin laki-laki tidak demikian. Maka berarti untuk laki-laki lebih aman untuk menikah lebih dini, bisa jadi demikian juga. Maka kita dalam menyimpulkan antara pendidikan atau pernikahan mana yang lebih kita utamakan, selain meninjau dan kita introspeksi diri sendiri, saya ingin menyampaikan sedikit cerita. Mungkin kalau kuliah, kalau sekolah, mungkin teman-teman pandangannya kan kalau semisal setelah menikah masih bisa untuk kuliah, begitu ya. Saya ingin cerita sedikit kalau di pondok Quran. Ini mungkin ada beberapa yang juga menghafal Al-Quran, sehingga tengah-tengah menghafal itu tiba-tibalah ujiannya itu ada sajalah. Kalau tengah-tengah menghafal yang minta banyak, tapi kalau sudah hatam kok nggak ada yang minta. Itu ada beberapa yang ujiannya demikian. Ada masih taraf 10 juz, 15 nih, belum selesai, yang minta banyak banget. Gila sudah hatam, ditunggu-tunggu nggak ada yang minta. Ada juga yang demikian. Maka kalau teman-teman dalam menghafal, ini yang seringkali didahulukan oleh guru-guru kami demikian. Kamu kalau mau menikah sebelum hatam, bukan berarti kamu tidak bisa menghatamkan Al-Quranmu setelah menikah. Tetapi kamu harus pahami bahwa setelah menikah itu nanti prioritasmu akan berbeda dengan sebelum kamu menikah. Sehingga karena prioritas berbeda, tanggungannya bertambah demikian, maka durasi waktu yang dibutuhkan dalam pendidikan akan semakin lama. Ini mungkin teman-teman kalau misal nyuwun sewu dalam kondisi yang butuh untuk menikah atau diharuskan menikah karena ini adalah mandat dari orang tua atau suruhan dari orang tua, kita mau taat birrul walidain. Kadang-kadang kan nyuwun sewu kita ingin memilih tapi tidak bisa memilih. Pengennya kita memilih, maunya ngaji dulu sampai selesai, tapi ternyata kita tidak bisa memilih karena orang tua sudah bilang kamu nikahin jodohnya nanti nikah bulan Syaban semisal, oh 2 minggu lagi nikah semisal, kan tidak bisa memilih seperti itu. Maka kalau demikian teman-teman, saya rasa daripada kita disibukkan dengan memilih, maka lebih baik untuk teman-teman yang sudah tidak perlu memilih, lakukan saja, hanya kemudian dirubah mindset dalam pendidikannya. Berarti setelah ini masa yang perlu untuk ketempuh dalam menjalani pendidikan tentu akan semakin lama. Dalam ngaji, misal nyuwun sewu sebelum menikah, rata-rata orang kalau menghafal itu 3 tahun 4 tahun selesai ya. Berarti kalau sudah menikah, saya contohkan ada beberapa contoh yang menghafal setelah menikah. Rata-ratanya yang menghafal setelah menikah itu menempuh hafalan Al-Quran ini usianya dalam rentang waktu yang jauh lebih banyak. Saya contohkan ada saudara kami di Malang begitu. Beliau itu setelah menikah baru menghafal sampai 17 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan baru hatam. Oh jadi 10 tahun pernikahan baru hatam. Ada yang lebih panjang lagi, ada 15 tahun pernikahan baru khatam, seperti itu. Dan tantangannya jauh lebih berat karena nyuwun sewu kalau setelah menikah yang diurusin kan suami, belum tentu nanti iya kalau langsung hamil tambah lagi yang diurusin. Iya kalau cuma suami sama anak, belum lagi mikir ekonomi ya, jadi banyak yang diurusin. Berarti memang itu komitmen itulah yang ditakutkan para wanita itu. Jadi kalau habis nikah itu mereka akan kayak memutus karir mereka, ngurusi sibuk menghuni rumah tangga, dalam rumah ngurusi anak. Itu komitmen yang ditakutkan ketika mereka menikah.
Kalau laki-laki komitmen yang ditakutkan adalah apa? Takut tidak bisa takut nyuwun sewu. Tersibukkan dengan menafkahi sehingga kemudian tidak bisa melanjutkan pendidikan. Enggak, bingung nyukupi atau bingung masalah rezeki. Nah, jadi suami laki-laki itu komitmen yang dibingungkan adalah piye aku boleh duitnya piye, so ekonominya piye, ya aku nafkahi bojone piye. Makanya banyak laki-laki yang takut menikah karena komitmen itu. Kalau perempuan mungkin komitmennya adalah aku iso gak yo karir setelah menikah, terus apa jenenge bermono engko malah ketika habis menikah dia sibuk di dalam rumah saja ngurusi. Mungkin itu komitmen yang ditakutkan oleh para pemuda-pemudi itu. Tapi tenang, tidak kemudian menikah itu menghalangi teman-teman untuk belajar, menghalangi teman-teman untuk melanjutkan pendidikan, begitu. Maksud saya begini, yang dirubah hanya mindsetnya. Kita tidak bisa memang sefokus sebelum nikah, tapi bukan berarti kita tidak bisa melanjutkan pendidikan, begitu. Sehingga nyuwun sewu untuk teman-teman yang masih bisa lanjut pendidikan, saya harap melanjutkan pendidikan harus bisa memilih selesaikan dulu pendidikannya sebelum menikah. Itu sangat-sangat lebih aman untuk kita para perempuan, seperti itu. Karena nyuwun sewu, kita tugasnya nanti dalam kehidupan setelah menikah adalah mendidik. Bagaimana kita mau mendidik anak-anak dengan baik sementara kita sendiri belum berpendidikan. Demikian. Maka kalau misal teman-teman bisa memilih untuk melanjutkan pendidikan, lanjutkan, selesaikan, sekalian membangun mental yang baik. Nyuwun sewu ya, pendidikan jangan diarahkan hanya kemudian dalam pendidikan ilmu yang diajarkan di jenjang sekolah saja, karena menikah itu pendidikan yang dibutuhkan tidak hanya itu ya, pendidikan mental juga. Nyuwun sewu, pernikahan di usia muda dan di usia tua tidak menjamin langgeng dan tidaknya. Tidak menjamin langgeng dan tidaknya. Ada yang nikahnya usianya muda, langgeng sampai tua, langgeng berpuluh-puluh tahun. Ada yang menikahnya usianya sudah 25 tahun, sudah 30 tahun, perempuan ya, perempuan. Ternyata baru 2 tahun cerai, ternyata baru 3 bulan cerai. Ini menandakan apa? Bahwa pendidikan yang kita upayakan sebelum menikah juga termasuk adalah pendidikan mental kita. Bagaimana nanti ketika menghadapi pernikahan kita bisa siap 100% hatinya, seperti itu. Nah, ini mungkin teman-teman semisal dihadapkan dengan dua pilihan, bisa memilih antara pendidikan dengan pernikahan, bisa memilih, maka tentu memilih pendidikan, seperti itu. Tapi kalau teman-teman di taraf yang sudah tidak bisa memilih, lanjutkan saja, tidak masalah, karena pernikahan tidak akan membatasi pendidikanmu. Seperti itu. Itu mungkin kalau dari saya. Dan teman-teman yang saya contohkan tadi, Camat bilang di awal bahwa kalau kamu belum ngaji, fikihnya belum selesai, begitu, makanya lanjutkan ngajinya, begitu. Tapi kalau kita lihat contoh ya, kita lihat contoh dari para bunyai-bunyai zaman dahulu, para panutan-panutan kita, misal nyuwun sewu dari sahabat ada Sayyidah Hafsah. Saya contohkan saja mungkin karena ini bisa menjadi role model kita. Kalau saya contohkan dari bunyai yang paling dekat, saya mencontohkan seringkali dari Mbah Nyai Nuriyah. Mbah Nyai Nuriyah itu menikah tentu di usia muda, kemudian dijuluki sebagai ahli tafsir. Beliau itu sampai terkenalnya ahli tafsir, sampai dijuluki hafal tafsir Jalalain, tafsir berjalan. Seorang bunyai, belajarnya dengan siapa? Dengan ayah dan suaminya. Dengan ayah dan suaminya. Itu menandakan bahwa setelah menikah lanjut mengaji, tidak berhenti mengaji, dan bisa mengaji, bisa mendidik, tidak terhalangi dengan bagaimana keharusan tanggung jawab setelah menikah. Tetap bisa fokus dua-duanya, tergantung bagaimana dia membagi waktu setelah menikah. Itu contoh satu. Yang kedua, saya ingin contohkan Sayyidah Hafsah binti Umar. Sebelum menikah dengan Kanjeng Nabi, memang beliau sudah belajar kepada gurunya
namanya sahabat Syifa. Setelah belajar, dia rasa cukup oleh sahabat Umar. Seperti itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad itu meminta Sayyidah Hafsah oleh Sayyidina Umar, Sayyidah Hafsah sudah, kamu gak usah ngaji lagi. Begitu. Ternyata ketika setelah menikah, Nabi Muhammad kemudian tahu kalau Sayyidina Umar ini memberhentikan ngajinya Sayyidah Hafsah. Kenapa berhenti? Disuruh lanjutkan oleh kanjeng Nabi. Kenapa? Litujawidah wa tuhasina, supaya lebih baik lagi dalam ngajinya. Ini menandakan kanjeng Nabi sendiri memperhatikan pendidikan seorang perempuan setelah menikah. Ini tandanya, makanya kalau bisa milih, ya tentu akan kita fokuskan untuk memilih. Kadang nyuwun saya di sini saya lihat kan yang datang tidak cuma anak muda, ada yang sudah ibu-ibu. Ini memang dilematis antara dua hal ini, itu dialami tidak hanya sebagai pelaku, nyuwun sewu, sebagai anak mudanya yang akan menikah, tapi dialami juga oleh orang tuanya. Ini anak masih sekolah, tapi sudah ada yang minta solih pula. Ini saya terima atau tidak? Saya lanjutkan anak-anak pendidikan. Kadang-kadang anak-anak ini tergantung orang tuanya, sehingga perkara demikian itu menjadi dilema bagi semua kalangan, baik itu orang tua maupun anak-anak yang sedang mengalami seperti itu. Jadi memang perbedaan ulama sendiri dalam perspektif pendidikan dan nikah itu ada perbedaan. Ada ulama Imam Nawawi yang mengatakan yamutu al-ilmu baina fakhdayin nisa. Ilmu itu akan mati. Nawawi Ya, Imam Nawawi gitu. Ilmu itu akan mati di antara kedua pupunya perempuan. Sebab kedua pupunya perempuan. Artinya apa? Orang yang lagi istighol bil ilmi kok disambi karo sing jenenge pernikahan, maka ilmunya tidak akan berkembang. Ini adalah landasan Imam Nawawi tidak mau untuk menikah, memilih takdirnya untuk menjomblo. Imam Suyuti berbeda lagi. Beliau mengatakan ya'ishu al-ilmu baina fakhdayin nisa. Ilmu itu akan hidup di antara kedua pupunya perempuan. Dalam artian orang menikah itu justru nanti akan lebih menyemangatkan lagi dalam proses dia mencari ilmu. Kemarin ada pertanyaan yang cukup menarik di Palembang, bukan, di Jambi. Bagaimana hukumnya ketika kita belajar di Riau, Jambi, di Riau. Bagaimana hukumnya disemangati sama pasangan kita ketika kita mencari ilmu? Pasangan non halal. Pasangan non halal, langsung tak jawab, tidak boleh, ya. Karena apa? Yang bagi li talibil ilmi ayyakuna azban ma'amkana. Sebaiknya bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu hendaknya menjomblo sebisa mungkin. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur punya pasangan kok lagi mencari ilmu, pasangan non halal ya, tolong putuskan sekarang juga. Ya. Karena apa? Jomblo yang sedang mencari ilmu adalah jomblo fi sabilillah. Jomblonya orang yang sedang mencari ilmu adalah jomblo yang terhormat. Ya, sebab apa? Sebab nanti pas kok lagi cari ilmu, kok punya pasangan yang tidak jelas tadi, ya, pasangan non halal tadi, wayahnya garap skripsi, malah sibuk video callan. Garap tugas, garap apa wae, malah sibuk slip callan, ya. Enten apa mboten? Kapan coba ngajak tiang itu di, ya. Muka kadung diputus langsung galaunya berhari-hari. Nih langsung damel status, dikira aku satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Sekali dibuat pusing akan kujadikan kamu sebagai asing jadinya. Ya. Langsung dia balik. Ini hati bukan skripsi, sekali disakiti tidak mudah direvisi.
Gini kok, sementara dari kami. Oke, sangat menarik. Ini semakin siang banyak pembahasannya semakin mendaki. Ini tadi ada tahu dari beliau tadi tahunya apa? Ini yang disemangati oleh kasih tadi disuruh tutup dulu sekarang juga. Monggo, silakan disampaikan. Ini jujur semua kok insya Allah. Amin, amin. Nanti habis ini halal semua. Amin. Tadi terkait pertanyaan pertama tentang mana yang lebih baik, melihat dulu atau menyelesaikan pendidikan dulu, dan kemudian jawabannya itu adalah tergantung dari pribadi masing-masing. Jadi antara si A dan si B itu bisa jadi jawabannya tidak sama. Jadi untuk si A itu lebih baik menikah dulu, si B lebih baik menyelesaikan pendidikan dulu. Itu ibaratnya antara si A dan si B ukuran baginya, ukuran suaminya tidak sama, sehingga jawabannya tidak Sama. Dan dari tadi yang disampaikan oleh ini siapa ini yang saya catat dari coach itu adalah bahwasanya pernikahan itu tidak bisa membatasi pendidikan. Walaupun sudah menikah tetaplah melanjutkan pendidikan, karena terutama yang laki-laki juga, kalau kita laki-laki itu tidak terdidik dengan baik, bagaimana kita mau mendidik istri kita? Kalau istri atau perempuan tidak terdidik dengan baik, bagaimana kita mau mendidik kita? Tapi ini tadi yang juga cukup menarik itu adalah ternyata ada perbedaan pendapat antara Ahmad dan Nisha terkait tren menikah muda. Jadi dan saya juga ternyata berbeda lagi berbeda. Ini saya curiga, jangan-jangan FYP-nya antara Nisha dan Ahmad Jelas, jelas. ini kita baca Ahmad ternyata yang Kalau dia tahu FVP saya, marah dia. Yang jelas FVP saya menyegarkan mata. Astagfirullahaladzim, jalan. Oke, terkait kita menikah muda ini juga salah satu pembahasan yang menarik. Jadi mungkin teman-teman ini tadi merasa mengukur diri sendiri, kayaknya bagi saya itu adalah menikah mungkin sudah masuk kategori wajib karena ada sesuatu yang belum datang gitu. Tapi ketika misalkan kalau itu mau bilang ke orang tua, gitu, mau bu saya sudah pengen menikah karena begini, ternyata jawaban orang tua misalkan fokus kuliah dulu gitu, itu benar orang tua. Tapi ternyata nanti setelah lulus kuliah atau menjelang lulus kuliah itu ditanyain kapan nikah gitu. Nah ini kan jadi dilema ketika kuliah disuruh fokus mau menikah disuruh fokus kuliah, ternyata ketika sudah mau lulus kuliah disuruh kapan nikah gitu. Nah ini menjadikan satu pertanyaan yang cukup menarik bagi saya, yang ingin saya tanyakan kepada beliau gitu kan. Bahwasanya jodoh itu kan memang takdir gitu kan, namanya jodoh takdir, tapi kan disuruh ikhtiar untuk menjemput takdir tersebut gitu kan. Nah kira-kira ini kapan waktu yang tepat gitu kan untuk kita ikhtiar menuju menikah tanpa mengganggu pendidikan. Jadi kita tetap fokus pendidikan, tapi ikhtiar untuk menuju menikah itu dengan tidak menabrak rambu-rambu syariat. Itu kira-kira ikhtiarnya kapan dan mungkin caranya bagaimana? Siap, saya jawab pertama kali ya. Ikhtiar dalam menikah itu sejak teman-teman sudah paham, balik itu sudah mulai ikhtiar. Ikhtiar kan tidak harus kemudian cari jodoh kemana-mana, kemudian gak harus pasang pamflet. Dibutuhkan laki-laki yang soleh atau menerima pinangan laki-laki soleh kan enggak. Tapi ikhtiar kita nyuwun sewu, laki-laki perempuan sama saja. Sudah balik mulai ikhtiar dengan doa terlebih dulu, ya kan? Mulai ikhtiar dengan doa terlebih dulu. Itu adalah ikhtiar kita pertama yang paling mudah untuk kita lakukan, doa. Karena apa? Doa itu kalau Allah mengijabah itu enggak langsung. Enggak kemudian kamu doa sekali langsung dijabah sama Allah gitu, enggak. Kita sebagai hamba pun juga tahu kita ingin mendapatkan yang luar biasa hasilnya, kita ingin mendapatkan hadiah dari Allah yang enggak main-main, maka mintanya jangan sekali dua kali. Kita rayunya Allah jangan setahun 2 tahun, rayu dari mulai sejak kamu bisa merayu Allah. Misal, nyuwun sewu dapat hidayahnya nih baru umur 15 tahun. Ya mau apa? Sudah mulai minta, ya Allah nanti di waktu yang tepat semoga Engkau berikan aku jodoh yang soleh, yang tepat, yang soleh, yang terbaik menurutmu.
Ya, yang sebutkan yang lainnya kalau pengen tambah. Yang alim, yang faqih, yang sayang sama istrinya, yang kaya, Ganteng nomor terakhir aja. yang ganteng, gak apa-apa disebutin. Soalnya Ya kan? ganteng itu nggak awet loh. Kata maksudnya. Iya, makanya katanya. Ganteng itu perspektif apa jenenge? Relatif. Jadi bapak aku gak ganteng, tapi jadi baju aku ganteng. Gitu, jadi yang utama kita usahakan doa ya. Doa nyuwun sewu. Saya sendiri dulu ketika berkecil, saya juga nggak tahu dulu saya ngajarin saya siapa juga saya lupa ya. Saya sejak lulus SD dalam doa-doa yang saya cantumkan itu sudah ada doa-doa, kemudian ketika di usia yang tepat, ya Allah berikan saya jodoh yang soleh. Oh, alhamdulillah soleh. Berikan saya jodoh yang ganteng, alhamdulillah ganteng. Berikan lagi saja kalau doa, berikan jodoh yang menyayangi saya dan menghargai saya, alhamdulillah menyayangi dan menghargai saya. Dan saya tidak ketinggalan doa, berikan saya juga mertua yang menyayangi saya, alhamdulillah mertuanya paman sendiri, jadi saya sangat menyayangi saya. Gitu. Ini mungkin bisa diterapkan oleh semuanya. Jadi nanti berdoa dari sejak teman-teman bisa untuk berdoa, mulai untuk berikhtiar dalam jodoh kita. Itu pertama. Yang kedua, ikhtiar yang bisa kita lakukan sebelum kita ikhtiar yang spesifik dalam menikah adalah dengan memperbaiki kualitas diri. Ini teman-teman ngaji itu sebenarnya ikhtiar dalam menikah, dalam memperbaiki nanti jodohnya bagaimana. Cerminan gitu. Karena jodoh cerminan diri. Nyuwun sewu. Jodoh cerminan diri ini pun juga pro kontra loh. Pro kontra. Loh, Siti Asiyah jodohnya Ya. Fir'aun. Loh, gimana? Katanya jodoh cerminan diri, kan begitu. Apa namanya? Ya, itu teman-teman, karena dari ayat yang di dalam Al-Quran, at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat, para ulama memang mendahulukan untuk mayoritas seperti itu. Mayoritasnya jodoh itu memang cerminan diri, sehingga usaha kita nanti supaya mendapatkan jodoh yang baik adalah dengan memperbaiki kualitas diri. Sehingga teman-teman dalam proses belajar fokus ngaji, fokus belajar, gak usah mikir narik sekarang, gak usah mikir oh pakai aplikasi apa? Aplikasi apa, Cak? Saya sama Aplikasi apa, Cak? Kalau buat cari jodoh, aplikasi apa, Cak? Saya nggak punya, saya dulu jodoh sudah disiapkan sama Allah kok. Malah ditolak-tolak sama beliau. Nggak mau sebenarnya. Bukan karena memilih antara pendidikan dan pernikahan atau pernikahan. Tapi pendidikan atau liburan? Pernikahan atau Liburan, jalan-jalan. Pernikahan atau jalan-jalan. Karena beliau menganggap kalau sudah menikah tidak bisa kemana-mana. Gak usah jalan-jalan. Mungkin gambarannya yang istrinya, yang perempuannya itu galak begitu ya. Alhamdulillah saya nggak galak kan, Cak? Insya Allah. Nggak galak. Enggak kok, enggak. Sambil gitu. Alhamdulillah. Itu teman-teman, jadi ikhtiar yang paling mudah untuk kita lakukan sebelum yang spesifik adalah dengan memperbaiki kualitas diri. Nah, rasa-rasanya nih sudah selesai ngajinya. Rasa-rasanya nih saya sudah, kalau kuliah juga S1, mondok juga sudah selesai, Quran juga hatam. Terus langkah selanjutnya ikhtiarnya apa? Saya harus bagaimana? Kalau laki-laki kan mudah ya sepertinya. Mudah nggak sih, Cak, kalau laki-laki? Apa? Saya perempuan aja lah, nanti Caca bahas laki-lakinya. Kalau perempuan kan nyun sewu. Kalau perempuan kan ada banyak stigma di masyarakat. Masa iya kita yang minta? Masa iya kita nunggu pinangan tapi kok nggak ada yang minang-minang begitu ya? Terus kita harus gimana? Apa kenalan di HP? Apa ketemu di mana sebenarnya jodoh ini? Lantas ikhtiar yang paling baik yang harus kita lakukan harus bagaimana? Begitu. Nah ini teman-teman, setiap orang itu beda-beda. Kembali lagi, karena jodoh itu jalannya macam-macam. Gak ada yang ngerti rahasianya Allah. Gak ada yang ngerti.
teman-teman nyari jodoh misal ya lewat aplikasi berulang kali, tiba-tiba jodohnya tetangga sendiri, nggak perlu dicari, Tiba-tiba sepupu sendiri juga. nggak perlu bingung begitu. Sehingga nyuwun sewu sebagai seorang perempuan, kalau memang sudah nampak, contoh nyuwun sewu nampak laki-laki soleh, kita juga suka nih, sekufu juga nih, kira-kira kalau misal orang tua kita minta, ada kemungkinan diterima juga begitu, maka nggak masalah perempuan yang maju duluan untuk meminta, nggak harus nunggu di pinang begitu loh. Ini bisa masuk dalam kategori ikhtiar menjemput jodoh. Jadi jangan kemudian kita takut dengan bagaimana ungkapan di masyarakat, yang minta yang perempuan, berarti kamu nggak laku ya? Nggak ada kata-kata demikian. Nggak ada laki-laki yang nggak laku, perempuan yang nggak laku. Yang ada belum jodohnya, belum datang jodohnya. Jadi jangan takut, misal nyuwun sewu, perempuan yang minta, laki-laki yang minta, nggak ada masalah. Kalau memang jodoh pasti Allah permudah. Itu ya, pertama. Kalau memang kita kelihatan nih ada orang solih yang kemudian pas untuk kita jadikan sebagai jodoh. Barangkali dia pendiam, barangkali dia juga suka sama kita semisal. Tapi karena berbagai macam pertimbangan tidak berani maju juga bisa. Kalau memang tidak ada pandangan sama sekali, menurut saya jaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Itu adalah ikhtiar terbaik bagi perempuan. Jaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan. Maka hindari yang namanya kenalan-kenalan lewat aplikasi-aplikasi yang memicu kepada hubungan-hubungan yang non halal. Hindari. Kalau kita ingin yang terbaik, maka rayu Allah dengan cara yang terbaik. Jangan rayunya dengan hal-hal yang tidak Allah sukai. Ini nyuwun sewu ya. Kadang dianggap bahwa pacaran itu dilabeli dengan ta'aruf. Dilabeli dengan ta'aruf sehingga bertahun-tahun ta'aruf. Ta'aruf tuh gak bertahun-tahun, teman-teman. Ikut ta'aruf apa cicilan motor itu? Kok tahunan gitu loh. Jangan-jangan awalnya pacaran halal karena kita ta'arufan begitu, nggak ketemuan, cuma chattingan. Siapa bilang chattingan kemudian tidak bisa, siapa bilang chattingan kemudian selalu halal? Chattingan bisa jadi kemudian menjadi non halal meskipun cuma chattingan. Kenapa? Al-kitabah ahadul lisanain, al-qalam ahadul lisanain. Ungkapan itu salah satu dari ucapan kita, sehingga apa yang tidak boleh kita ucapkan secara langsung, yang kira-kira kita ucapkan secara langsung menimbulkan fitnah, maka berarti menulisnya pun juga sama demikian hukumnya. Maka teman-teman, kalau memang ingin ikhtiar untuk perempuan ya, kita tidak bisa untuk minta karena memang tidak ada pandangan sama sekali. Kalau ada pandangan silakan diminta, kalau tidak ada pandangan maka hindari hal-hal yang diharamkan. Ini adalah jalur ikhtiar terbaik untuk para perempuan. Terkait ta'aruf ini perlu yang dipahami. Ta'aruf itu tujuannya adalah untuk mengenali pasangan kita. Dalam hal ini adalah dalam hajat kebutuhan khitbah. Ngerti khitbah? Lamaran. Nah, untuk interaksi kepada lawan jenis yang diperbolehkan adalah memang sesuai kebutuhan, dan kebutuhan itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah muamalah, jual beli ya, jual beli, transaksi ya, bisnis. Yang kedua adalah tujuannya untuk belajar, ta'alum ya, mengajari, dibelajari. Nah itu tidak apa-apa untuk berinteraksi dengan lawan jenis. Dan yang ketiga apa? Khitbah. Dan khitbah itu adalah lamaran, tujuannya supaya kita mengetahui pasangan kita, butuh yang namanya ta'aruf. Maka tidak bisa kok dinormalisasi dan disamakan pacaran itu podo-poyo ta'aruf, kecuali kalau memang dia sudah lamaran ya. Kecuali kalau dia sudah lamaran baru ta'aruf nggak apa-apa, betul ya. Cuma nyuwun sewu malih, kalau perempuan sudah dilamar
ya, yang bagi al-isra'u, sebaiknya untuk disegerakan ketika ada seorang perempuan yang sudah dilamar. Itu juga catatan bagi laki-laki, ya. Kok panjenengan sudah melamar kepada perempuan, maka sebaiknya untuk segera dinikah. Jangan digantung setahun, 2 tahun berlamaran, jangan. Masyarakat Lirboyo itu dahulukan, termasuk juga para orang tua. Kok panjenengan, anak panjenengan sudah dilamar oleh laki-laki, bilangin, ojo suwi-suwi nek rabi anakku, ya. Yang minimal maksimal setahun lah. Bagusnya dicepatkan, ya. Karena apa? Setan itu akan menggoda manusia untuk menggagalkan sesuatu yang disukai sama Gusti Allah. Tiba-tiba sudah lamaran, ya, setahun, tiba-tiba dalam setahun itu ada perasaan yang tiba-tiba, oh nggak seneng orang kuliah. Nah, itu setan itu, ya. Pasti ada kayak gitu, orang kayak gitu ada. Atau ada lagi tiba-tiba salah chattingan, ya, salah chattingan, miskomunikasi, akhirnya gagal dalam menikah. Setelah lamaran itu pasti lebih banyak godaannya orang setelah lamaran daripada sebelum lamaran. Karena setelah sudah tahu, oh ini balik, oh ini arep nikah ini, oh ini arep nikah ini, terus tak gagal. Akhirnya semakin digoda. Belum lagi yang cewek-cewek atau yang cowok-cowok, ya. Baru saja lamaran, dilamar, baru saja melamar atau dilamar, tiba-tiba besoknya ada varian baru yang lebih apa? Menarik. Fresh, lebih menarik. Wow, kok gak ketelingi baik aku ngomong ini. Atau yang perempuan, loh, kok ini sering ganteng yo. Ada yang lebih menarik ini. Akhirnya kok nyesel aku dilamar kalau wong iki. Oh, yolah. Mencari 1000 cara untuk gagal. Mencari 1000 cara untuk menggagalkan. Setan itu kayak gitu, ya. Belum lagi juga lanang juga sama, ya, kayak gitu. Tiba-tiba ada yang lebih cantiknya, aku gak sini nih, makanya dalam nek berarti lamar khidbah baru segera disegerakan untuk menikah. Atau bahasa elek apa, selak bojomu sadar. Nah, daripada sadar kasih nikah, penting dan nikah, akhirnya sadari sakwise nikah. Nek sadari sakwise nikah, insya Allah aman, ya. Kamu sudah ada di genggaman saya. Itu bahasa elek ngeten. Maka terkait masalah ikhtiar nikah tadi, memperbaiki diri, memperbaiki diri. Di tradisi kami, ikhtiar menikah itu bermacam-macam, ya. Ada yang memang usia umur, kalau perempuan di Lirboyo itu rata-rata ya usianya 19 tahun, 20 tahun, 21 itu sudah disuruh untuk ikhtiar menikah. Itu menikah muda. Nah iya, di kami kayak gitu, di Lirboyo kayak gitu, ya. Akhirnya ada juga yang di beberapa daerah, di beberapa pesantren usia 25 baru disuruh untuk cari jodoh atau untuk ikhtiar yang spesifik, ya. Karena tadi kata Sela, ada yang mencari ikhtiar secara spesifik, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu dari awal dia berdoa, memperbaiki kualitas diri, memperbaiki dengan ilmu Tuhan, insya Allah akan disiapkan jodoh yang akan menyempurnakan iman, ya. Jadi diperbaiki sejak dini. Tapi kalau di Lirboyo kayak gitu berbeda-beda, maka adat setiap orang berikhtiar berbeda-beda. Monggo, tergantung lingkungannya saja. Soalnya apa? Kalau kita jawab, yo sak pingine lah, nek sak pingine wedine pingine umur 40 tahun. Ya, kadang pernikahan itu butuh dipaksa. Banyak di Lirboyo pernikahan dipaksa itu banyak, betul loh, ya. Dan ketika dipaksa, yaitu nanti akan tumbuh yang namanya perasaan yang luar biasa, ya. Mungkin dari awalnya belum cinta, lama-lama akan menjadi cinta. Tahabba, fa inna tahabba da'iyatun ilal hub. Belajarlah untuk mencintai, sebab ketika kita belajar untuk mencintai akan bisa membawa kepada cinta yang sejati, ya. Itu dari dalam pernikahan itu semacam itu. Jadi akhirnya butuh yang namanya pemaksaan dalam ikhtiar menikah. Sebenarnya ketika kita sedang ikhtiar menikah, itu yang paling betul-betul bermain adalah rasa husnudzon kita kepada Allah. Karena nyuwun sewu, orang yang ikhtiarnya tidak secara spesifik, nyuwun sewu tadi ikhtiarnya yang menjauhi hal yang diharamkan Allah, kemudian karena perempuan jaga diri gitu, ya.
atau misal laki-laki ya sudah lihat-lihat tapi belum ada yang cocok ya, ini kan dalam hatinya selalu gimana jodohku nanti, kapan aku nikahnya, begitu terus, dihantui begitu terus. Ini usahaku sudah bener atau belum, sudah maksimal atau belum gitu. Maka di sini teman-teman, yang namanya husnudzon billah itu sangat berperan. Husnudzon billah. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhonn. Jadi jangan sampai kita banyak mikir-mikir yang enggak-enggak. Ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Ini teman-teman perlu husnudzon billah dipupuk berulang-ulang kali. Harus mantap. Kalau kita menjaga Allah, hak-haknya Allah dalam kehidupan kita, maka pasti Allah akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujaha. Kalau kau menjaga Allah, maka nanti kau akan mendapati Allah itu ada di depan kalian, menjaga kalian. Itu dia. Maka di sini namanya ilmu hati juga. Ilmu hati bahwa husnudzon billah itu berat, kita perlu untuk dididik hati, bisa husnudzon billah terus-menerus. Bahkan husnudzon billah ini nggak berhenti setelah menikah. Setelah menikah, nyuwun sewu, nggak pernah kenal, tiba-tiba nikah, habis menikah, atau sudah kenal sebelumnya, terus menikah. Setelah menikah, banyak surprise itu pasti. Loh, ternyata tidurnya ngorong misal. Loh, ternyata dia suka naruh handuk basah di atas kasur. Loh, ternyata dia kalau begitu banyak kemudian hal yang mengagetkan yang bikin kita wah, kok gini sih, kok gitu sih. Nah, ini dia main lagi kita. Gimana husnudzon billah kita di awal kita terapkan lagi di sini. Kalau sudah jodohku, berarti tandanya Allah ingin aku untuk menyesuaikan. Pertama, karena dauhnya Allah begini teman-teman. Allah kalau dauh antara suami dan istri itu harus muasyarah bil ma'ruf. Dalilnya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan untuk kamu muasyarah bil ma'ruf. Kalau bergaul yang baik, lanjutnya apa coba? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Karena Allah tahu muasyarah itu sulit, maka Allah lanjutkan. Kalau kamu nggak senang, kalau ada hal yang nggak kamu sukai, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, maka mungkin hal yang tidak kamu sukai itu ayyaja'alallahu fihi khairan katsira, ternyata justru malah menyimpan kebaikan yang sangat besar di baliknya. Sehingga yang perlu untuk kita lakukan selanjutnya setelah menikah tetap husnudzon billah. Jangan banyak overthinking, jangan banyak negative thinking, jangan banyak pikiran-pikiran yang mengalah kepada hal-hal yang tidak. Makanya jangan kaget ada orang menikah 3 bulan cerai, ada orang menikah 1 tahun cerai. Itu karena mungkin di lain nyuwun sewu hal-hal yang memang mengharuskan dia untuk cerai, karena penerapan husnudzon billahnya, penerapan ilmu dalam beradaptasinya kurang, sehingga belum sudah kecewa padahal belum tahu hikmah yang dibaliknya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Dan ini tadi untuk ikhtiar ini teman-teman yang sekarang sedang ikhtiar baik waktunya maupun tata caranya. Ternyata yang dilakukan oleh Michelle ini sejak lulus SD. Beliau sudah mulai ikhtiar Lulus SD umur 10 tahun. Umur 10 tahun beliau sudah ikhtiar mencari jodoh dengan cara lagi berdoa. Jadi yang sekarang sudah umur segini berarti memang sudah agak tepat gitu. Tidak masalah dimulai dari sekarang dengan salah satu ikhtiar yang kedua menyerah jodoh. Dengan silakan di sudut pikiran itu minta kepada Allah jodoh dengan lebih spesifik. Jadi misalkan kriterianya yang lebih spesifik, yang pengen soleh, terus kemudian yang pengen penyayang dan sebagainya, termasuk ini yang saya sarankan dari beliau adalah sebutkan juga dengan pengen juga dapat mertua yang menyayangi jenengan.
Karena ada konflik Sering dalam loh, keluarga itu, sering loh. suami atau istri punya yang paling orang tuanya atau kayak gitu kan banyak ceritanya termasuk mungkin adik ipar gitu kan karena kemarin juga film yang viral tentang ipar adalah Maut. itu seakan juga dalam doa yang dengan disediakan udah ada terlambat gak apa-apa mulai dari sekarang begitu termasuk ini ada dia masih kecil mau dari sekarang. Terus kemudian dari catatan saya adalah beliau menyampaikan juga kita salah satu ikhtiar untuk mencari jodoh itu adalah memperbaiki kualitas diri. Kalau dengan pengen jodoh yang santri berarti rajinlah datang ke kajian-kajian pengajian yang seperti ini. Nanti akan ketemu jodoh yang juga cerminan kita. Apalagi di sini mungkin juga nanti akan ada ya kameramen kita mana ya. Itu kira-kira salah satu jodohnya adalah Oh iya iya. Apa? Jomblo itu ya. Masih jomblo itu bener. Tadi lo admin yang bawa HP itu jomblo itu bener itu. Oh, iya. Nah, saya juga sepakat bahwasanya jodoh adalah cerminan diri. Walaupun itu juga ada beberapa perbedaan pendapat. Dan ini ada salah satu job skills yang mengatakan kita itu katanya mirip sama jodoh kita. Karena jodoh itu adalah cerminan kita. Jadi kalau kita pengen tahu siapa jodoh terutama yang laki-laki, silahkan berdiri di depan cermin, kemudian Pak langsung tenang. Nanti dilihat siapa yang ada di majalah sama ada biru sampai ke tangga itu adalah jodoh kita gitu. Walaupun itu juga masih kontroversi. Lah nek brewokan piye? Masa jodoh punya brewokan. Oke, ini semakin menarik dan saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau disyarikan atau dicurhatkan kepada beliau bergabung silakan ya Pak. Oke, yang semakin kesempatan. Ini aja. Loh. Yang enak Pak? Iki sing enak. Ya udah. Tapi mau Pak Inkar itu mau fasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Baik, saya mau bertanya, Ustazah, mungkin juga ini Rida juga kebetulan terus seperti teman-teman alami juga, mungkin di usia seperti saya juga. Jadi saya mau bertanya, bagaimana jawaban yang tepat untuk menyikapi orang atau keluarga yang seringkali bertanya, Mbak kapan nikah, Mbak kapan nikah, gitu. Sedangkan sekarang ini kita sedang memantapkan diri, memperbaiki diri, kemudian mempersiapkan mental juga, bahkan kita juga sedang berikhtiar dalam meraih Allah. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjut. Cukup atau Boleh, lanjut bangun. Oke, lanjut Pak. Oke, silakan satu pertanyaan lagi. Oke, Mbak silakan di depan. Tuan yang kirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Di sini saya mau bertanya, tadi kan Islam mendaukan bahwa bukan Islam Ahmad, karena tadi mendaukan bahwa sebelum dihijrah itu kan ada ini tadi proses ta'aruf Dalam hidup. batasan dalam proses ta'aruf itu seperti apa agar tidak menyampaikan ke istilah pacaran sebelumnya. Siap. Ini itu saja. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Dua dulu atau? Oke, boleh sementara dulu. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini yang relate dengan teman-teman semuanya dan ini saya kasih informasi sebentar lagi pertanyaan. Jadi, oke. Bener. Silakan mental. Bener. Nanti kita dengarkan jawaban beliau dan silahkan dipraktekkan. Oh. Karena setiap ketemu orang atau keluarga itu akan ada pertanyaan-pertanyaan. Ini keinginan nih, kapan nikah? Padahal yang bertanya itu juga belum tapi juga ketika juga nikah. Bener. Kita dengarkan jawaban dari beliau untuk bagaimana sikap menyikapi ketika ada orang atau keluarga atau siapapun yang bertanya tentang kapan nikah. Sebelum Camat menjawab yang benar-benar, sebenarnya pembulinya itu adalah Camat sendiri. Yang tukang nanya, jomblo kamu kapan nikah? Itu sebenarnya adalah Camat sendiri. Iya. Jadi gini ya sebelumnya mohon maaf ya. Mohon maaf dulu ya, mohon maaf. Jadi gini,
Kalau ini untuk sang pembuli dulu, menurut saya. Buat sang pembuli dulu. Ada dalam diskusi Basul Masail, yang mana salah satu diskusi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana hukum menanyai kapan nikah dan apa yang terjadi. Jawabannya adalah haram. Ya, jawabannya haram. Jika apabila di situ terdapat unsur menyakiti kepada orang yang ditanyai. Idza itu menyakiti hati. Jadi kalau konsepnya idza sampai menyakiti kepada orang lain dalam segi hati, ya sebenarnya yang haram itu bukan juga termasuk pertanyaan kapan nikah. Kapan kamu punya anak? Ini juga harus diwaspadai kepada jomblo-jomblo dan ibu-ibu yang belum pernah merasakan proses ikhtiar dalam mencari anak. Dalam penantian anak. Maaf, kok mencari anak sih? Dalam penantian anak. Karena dia itu jomblo itu gak merasakan pengantin baru, bagaimana dia ikhtiar punya anak. Dengan seenaknya, kapan dia anak pito, iso ora, ngono kok jomblo, ya, kebangetan, ya. Terus kadang enak ibu-ibu juga nggak beri momentum itu atau permasalahan itu dengan enaknya pito, iso gawe apa orang, tak ajari po, ngono. Itu yang bikin sakit hati bagi orang-orang yang ditanyai. Maka kalau statusnya idza itu menyakiti orang lain, maka hukum menanyai yang basa-basi tersebut hukumnya haram. Dan bagi kita sang yang ditanyai, ya, maka belajarlah dari sekarang sedini mungkin untuk jangan mengira orang lain itu atau perkataan orang lain itu bakal bisa membuat kita senang selamanya, tidak. Ya, jadi artinya apa? Sebodoh-bodohnya orang adalah orang yang menganggap orang lain harus bisa suka sama kita, harus bisa lembut sama kita selamanya. Itu adalah orang yang bodoh. Dalam artian apa? Dalam artian pastilah di antara ketika kita berinteraksi, bersosial dengan orang lain harus siap dengan perkataan yang menyakitkan dari orang lain. Berarti dari kita harus tetap untuk selalu belajar legowo. Termasuk adik saya yang kemarin baru nikah, Abdurrahman itu. Abdurrahman itu iman itu pengen buru-buru menikah. Alasannya apa, Mak? Kamu kok pengen buru-buru nikah? Kamu wis nafsu tuh takon nih. Ya. Dia tuh sudah wis punya galau. 2 tahun yang lalu. Iya, curhat sama saya lah wis ngene. Tak seneni. Kamu wis apa wis nyuwun sewu. Apa wis ngacengan? Apa wis ngono? Apa wis nafsu kok ngono? Ini karena dia menuntut untuk pengen cepat. Nah, akhirnya jawabannya apa? Aku disumpah ditakoni kapan nikah. Ya itu juga termasuk mentalitas, ya, mentalitas. Tapi kan mentalitas itu bisa kita bangun dengan pembelajaran dari dini. Itu dari saya. Ya, sama kurang lebihnya sama. Dijawab yang paling baik adalah mohon doanya, pandungane, pangistune. Mau dijawab apa lagi terus sama orang yang nanya kapan nikah kalau kita sudah minta doa panduan nih. Jangan dijawab panjenengan kayak kapan mandi nih. Wah, ini modelnya enak. Ini modelnya kadung kalut ya. Akhirnya apa? Jenengan kapan mati nih? Sama, ini yang pernah saya durhakai ya. Saya rodok polil adab itu. Orang tua saya menyuruh untuk mondok. Saya mangkal ya. Disuruh mondok terus dari kecil umur 7 tahun tuh disuruh mondok. Akhirnya apa? Karena mangkel, saya bilang, nggih purun kalau mondok tapi jenengan tempati jumbo. Masya Allah, langsung dijiwiti diajar ngomong apa. Nah itu, kadang wis kalau itu kayak ngono. Ditakai kapan nikah, jawab dan jenengan kapan mati ini. Nggih, berarti sumber kebahagiaan, sumber ketenangan itu semuanya ada pada hati jenengan. Dan yang mengatur hati panjenengan adalah panjenengan sendiri, bukan orang lain. Omongan orang lain, situasi di luar hati panjenengan, itu semuanya tergantung panjenengan bagaimana mengatur hati. Semisal nyuwun sewu, panjenengan mau masukin omongan orang ke dalam hati panjenengan, ya berarti gara-gara panjenengan sendiri menganggap omongan orang lain.
sehingga membuat panjenengan menjadi tidak bahagia. Tapi kalau misal kita pintar-pintar matur hati, kita pintar-pintar, udahlah biarin kita pintar-pintar menghalau omongan yang tidak, maka insya Allah tidak akan berubah bagaimana kekuatan hati panjenengan seperti itu. Belajar mencintai meskipun tidak dicintai, ya. Jadi belajar untuk memahami meskipun sering disakiti. Ya, Oke, jadi pertanyaan untuk ketika menyikapi dengan ada orang yang bertanya tentang kapan nikah, kapan punya anak dan seterusnya, itu yang tidak ada habisnya. Ketika bertanya kapan nikah, setelah 9 nikah, nanti kan tanya kapan punya anak, setelah punya anak akan ada pertanyaan lagi seterusnya. Kapan bangun rumah, kapan punya anak lagi dan seterusnya, itu tidak ada habisnya. Kalau kita kapan nambah bojo, enak itu di kalangan laki-laki ada kayak gitu. Iya. Dan jawaban dari beliau adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain untuk jangan bertanya seperti itu, kita nggak bisa. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, hati kita sendiri, supaya omongan orang lain itu tidak menyakiti hati kita. Jadi kita anggap itu adalah seolah-olah masuk mengingatkan keluar beringat diri. Dan kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan kalimat-kalimat yang baik, bukan dengan menjawab dengan pertanyaan yang justru sama menyakitkannya seperti itu. Misalkan jangan mohon doanya, gitu kan. Pangesulipun, atau mungkin bisa punya orang gitu kan. Besok besar, besok minggu. Kapan nikahnya? Bisa Insya Allah minggu. minggu. Gitu aja. Bisa semua, misalkan hari ini biasanya Senin gitu kan, besok Senin gitu kan, tapi Iya benar, besok Senin. Kayak kola kabirun hada fasaluhum in Iya, kanu. atau besok minggu nggak apa-apa, besok minggu insya Allah rencananya kan nikahnya minggu kan. Iya. Tapi nggak tahu minggu yang mana begitu kan. Iya. tapi ini juga butuh latihan nih, karena orang itu masih rasa perih gitu kan. Tapi kalau dengan latih gitu kan, mumpung ini Ramadan terus kemudian Syawal masih ada beberapa hari depan, silahkan latihan dari sekarang gitu. Jadi termasuk ibadah, ya termasuk ibadah dan pahala adalah memaklumi dari omongan orang lain. Kita menerima, kita legowo terhadap kesakitan omongan orang lain, memaafkan, itu termasuk min jumlatil ibadah, dapat pahala. Termasuk dapat pahala dan termasuk menghilangkan dosa, melebur dosa. Jadi teman-teman jangan dianggap kemudian kalau teman-teman disakiti secara verbal oleh orang lain, Gak ada gunanya. disakiti baik verbal atau non verbal ya dari orang lain, itu kemudian kita hanya maglum saja, Allah tidak ngapa-ngapain. Itu kita kalau memaafkan dia yang menyakiti kita, memaklumi dia yang menyakiti kita, dapat pahala, dilebur dosa-dosa kita. Dengan ini makanya teman-teman kalau misal ada orang lain salah, kalau kemarin Abu Yadawuh ketika menyampaikan mau'izah bahwa al jaza bijinsil amal, pembalasan adalah sesuai dengan bagaimana amal perbuatan kita. Kalau misal kita disakiti, kita memaafkan, maka Allah pasti akan memaafkan kita karena berulang kali kita berbuat salah kepada Allah. Ini dia. Ini makanya al jaza bijinsil amal. Kalau teman-teman merasa tersakiti dengan kata-kata orang lain, harus belajar untuk memaklumi, karena supaya Allah juga ikut memaklumi kita kalau misal kita bikin salah kepada Allah, seperti itu. Ya. Oke, itu Ya, itu juga termasuk pengalaman pribadi saya sama Sela. Itu jadi bolak-balik dilarani, ya wes memane gitu loh, ya. Jadi dulu awal-awal menikah ditanya kapan punya anak gini, ya wes bolak-balik patah hati, patah mental, tapi ya wes dinikmati saja. Gitu. dengan itu adalah tingkatan yang lebih tinggi. Ketika tadi dengan pertanyaan itu dengan sudah legowo gitu kan, kemudian tingkatan selanjutnya adalah dengan memaafkan. Itu maka dengan akan naik derajatnya. Apalagi misalkan itu dengan tersakiti, dengan terlalu itu adalah kesempatan yang baik untuk dengan berdoa yang baik-baik untuk diri jenengan. Jangan mendoakan yang jelek untuk orang yang bertanya. Semakin banyak pertanyaan itu, semakin sering pertanyaan itu, semakin sering dengan tersakiti, semakin banyak kesempatan dengan untuk naik derajat, dan semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan doa yang mustajab. Yang kedua adalah ta'aruf. Jadi ta'aruf itu bukan sebelum khidbah, tapi setelah khidbah malah. Nonton dulu. Kalau ta'aruf sebelum khidbah, ya malah nanti gak khidbah, justru malah titik poinnya adalah khidbah itu lil hajat.
Khidbah itu kan berarti kita melamar. Nah, dalam pelamaran itu baru yang namanya proses ta'aruf. Setelah dilamar loh ya, dilamar tuh paham gitu, dilamar ya, dipinang itu loh, ada ikatan itu loh, itu baru kita ta'aruf. Bukan ta'aruf dulu baru khidbah, khidbah dulu baru ta'aruf. Maka bagaimana batasannya? Ya batasannya selama malam yukhalif asyar'a, selama tidak melanggar syariat. Statusnya belum mahram, jadi jangan berduaan atau kholwah itu berduaan, keluar berduaan nggak boleh ya. Wes khidbah, wes tunangan oleh berduaan tetap nggak boleh. Bahkan pertemuannya juga ada batasannya. Khidbah itu ta'arufnya itu cuma sekedar melihat wajah, ngomong-ngomongan piye gitu, habis itu sudah ambil hajat. Kalau di luar hajat kok sampai melanggar syariat, contoh sampai nyosewu tadi, zina lisan, zina mata, zina cacetan itu, maka bisa melanggar kepada syariat dan hukumnya haram. Terus gimana kita mau mengenal dia sebelum ada ikatan pertunangan? Seperti itu. Kalau semisal ta'arufnya itu prosesnya setelah khidbah, begitu kan teman-teman, yang di hatinya pasti pikirannya. Terus masa jodoh itu kita nggak boleh kenal terlebih dulu sebelum khidbah? Jadi gini, interaksi dengan lawan jenis kalau sebelumnya khidbah mungkin kita bisa mengetahui lewat teman, info bisa, nonton loh. Berarti banyak ada jalan-jalan yang bisa meloloskan kita dari syariat kok. Iya. Ya. Jadi maksudnya jangan kemudian teman-teman anggap bahwa mengenal dia itu harus saya sendiri yang maju. Mengenal dia, jalur satu-satunya adalah saya harus cek dia sendirian nih, supaya tahu bagaimana dalamnya dia. Belum tentu chat dengan dia itu menunjukkan sifat aslinya. Justru malah yang kita tahu, yang bisa kita tahu kalau bagaimana sifat aslinya adalah dengan melihat dia dari kacamata teman-temannya. Karena almar'u ala dini khalili. Orang itu sama kayak teman-temannya. Kita lihat teman-temannya, nanya ke teman-temannya, itu bisa jadi jalur untuk kita mengenal bagaimana kepribadiannya. Karena toh teman-teman, nyun sewu caman, karena toh teman-teman, kita mau nyari orang yang sebaik apa sih sebelum nikah itu? Yang penting kan ukuran kita dia berpendidikan, dia punya akhlak yang baik. Kalau misal nyun sewu, belum dilihat udah temperamental semisal, oh jangan, mundur. Kalau temperamental itu sulit diobatin, jangan maju deh kayaknya. Atau sebelum nikah lihat akhlaknya nggak baik, mundur. Akhlak itu ngobatinnya lama. Kalau sebelum nikah dia akhlaknya belum benar, nanti aja cari yang lain. Tapi kalau misal nih akhlaknya baik-baik aja, dilihat ilmunya juga oke-oke aja, semisal ya maksudnya ya yang nggak kemudian yang nggak punya ilmu sama sekali lah, ya udah punya ilmu kemudian dilihat ya sudahlah, nggak ada yang miss atau yang membuat dia kemudian dapat hal yang tercela dari teman-temannya. Kita lihat dari review teman-temannya juga, orang-orang sekitarnya, maka bisa kemudian kita jadikan ini sebagai acuan untuk menentukan dia sebagai calon jodoh kita, seperti itu, calon pasangan kita. Jadi nggak harus jalan satu-satunya adalah mengenal dia secara langsung. Karena nyuwun sewu kan banyak yang punya kepribadian dua. Di HP ini begini, di HP satunya begitu, repot juga. Bilang ke panjenengan sayang-sayang, ternyata sayangnya tidak cuma satu. Sama itu tadi ya, kalaupun contoh aku harap khidbah karo wong kae, ya tadi bisa dijalani dengan sampai tidak melanggar syariat. Contoh apa? Delok fotonya kan bisa, ya lihat ini fotonya kayak gini piye gitu, mana terus lewat HP kan bisa, atau lewat ya informasi dari teman. Kan intinya banyaklah jalan untuk tidak melanggar syariat. Oke, terima kasih. Jadi poin pentingnya adalah ternyata ini berbeda bersama bahwasanya ta'aruf itu dilakukan setelah khidbah, itu yang sesuai syariat. Kalau yang PDKT itu namanya bukan ta'aruf yang sesuai dengan syariat, itu adalah kemasan-kemasan jebakan yang nanti bisa jadi akan menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Lisa, bahwasanya itu berpotensi untuk menjerumuskan kita ke yang namanya zina. Dan zina sendiri itu bukan hanya zina, mohon maaf, zina fisik, tapi ada zina lisan, ada zina tulisan dan sebagainya, seperti itu. Dan ditambahkan lagi dari
beliau bahwasanya cara untuk bertaaruf itu bisa dilakukan dengan menanyakan ke temannya, ke keluarganya, ke saudaranya, atau kalau bahasa kita biasanya adalah telisih gitu kan. Jadi tidak harus berinteraksi secara langsung untuk memastikan bahwasanya ini terdengar sesuai dengan yang kita cari atau tidak, itu bisa dengan perantaraan orang lain, bukan dengan bertanya secara langsung gitu kan. Terus ini kemudian ada pertanyaan lagi, Mas, masih ada bertanya? Ustaz. Satu lagi. Oke, ini dari ada yang bertanya ke admin CCS ini perihal misalkan kita sudah ada komitmen, sudah ada sepakat dengan salah satu orang itu tadi untuk menikah, misalkan nanti setelah lulus kuliah kita menikah dengan kemudian dari orang tua nih pengen segera terus juga sesuai gitu. Ternyata kemudian si laki-laki yang misalkan itu tidak bergerakan karena memang komitmennya adalah setelah lulus kuliah misalkan gitu atau di tahun tertentu. Nah kemudian ini bagaimana pandangan syariat itu kan ketika terjadi seperti itu, bolehkah atau itu diajarkankah bagi perempuan tadi untuk melakukan komitmennya dengan yang tadi sudah sepakat untuk setelah lulus kuliah misalkan karena memang diminta segera oleh orang tuanya, atau karena sudah ada perjanjian dengan si calon itu kemudian nanti akan ada stigma yang ternyata pilih orang lain karena begini-begini, padahal itu permintaan dari orang tua untuk segera menikah. Ini dalam pandangan syariat. Itu komitmen apa yang sampai bisa menantang kepada restu daripada orang tua? Ya, padahal orang tua, terutama seorang wanita, ya, seorang wanita itu hak perwaliannya sepenuhnya masih dalam naungan milik orang tua. Kok dia sampai komitmen itu sampai bisa ngelanggar wani atau menolak daripada arahan orang tua? Maka itu komitmennya model apa? Iya nek komitmen karo Kanjeng Nabi. Nek komitmen karo lanangan boyo nah ya. Mantul loh. Ya, jadi ini yang perlu diluruskan, yang perlu diluruskan. Sekomitmen apa sih? Kecuali nanti kalau memang sepasang calon itu kan memang sudah lamaran. Kalaupun masih bisa didiskusikan monggo. Tapi kalau orang tua kokoh dan sebagainya, ya buat apa kita menikah tanpa ada restu daripada orang tua itu sendiri? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya yang namanya komitmen itu adalah salah satu bukti keseriusan. Jadi ketika diminta oleh orang tua untuk segera, sebenarnya komitmen laki-laki itu justru yang menyegerakan sebagai bukti tanggung jawab bahwasanya dia komitmen untuk memperjuangkan cintanya pada perempuan tadi dengan membuktikan langsung membunuh orang tuanya dan menyegerakan menikah, bukan menunda sesuai dengan kesepakatan yang sudah di awal, karena itu adalah komitmen yang jangan mau terbuai dengan janji-janji palsu ya teman-teman. Yang pasti-pasti aja. Oke, terima kasih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan di benak semua, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan durasi, jadi kita dengan segala hormat kita cukupkan pertemuan kita, kajian kita pada pagi hari ini. Ini terakhir ya. Dan ini sekaligus penutupan untuk kajian CCS kita di sebelum Ramadan ini. Akan tapi sebelum ditutup kami mohonkan kepada beliau untuk berkenan menutup dengan doa dan closing statement atau kata-kata hari ini. Sebelumnya saya mau berterima kasih banyak atas panitia yang terlibat dan segenap hadirin hadirat yang kerso hadir pada pagi hari ini menemani kita belajar bareng, menemani saya dan Sela untuk sharing atau diskusi bareng. Saya sangat senang sekali. Kami ucapkan jazakumullah khair wa ahsanal jaza. Semoga panjenengan semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang melimpah. Yang kedua, mohon maaf apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan kata-kata hadiah mawaliyah yang kurang berkenan, kami telat dan sebagainya. Tadi juga banyak tamu ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tetap doakan kami selalu semoga saya dan Sela selalu diberi keistiqomahan, ilmunya manfaat, barokah, dapat ridho guru, dan semoga saya dan Sela diberi oleh Allah husnul khotimah. Ya. Kata-kata hari ini, jika cintamu tidak direstui, maka ingat ada Allah yang mampu membolak-balikan hati. Cukup. Betul, cukup. Sudah. Oke, sama sama. Oke. Ila hadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Salam. لقضاء حوائجنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا به وربنا وترضى حمدا لا ينقضي ولا يبيد ولا يفنى من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا السبيل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم انفع بما علمنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم بارك في هذا المجلس واجعل هذا المجلس مجلسا مباركا وما سكن في هذا المجلس من عبادك الصالحين ومن أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل السنة والجماعة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا. اللهم حسن مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم بلغنا إلى المكة والمدينة بأداء نسكنا وزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسرا ولا عسرا يسرا ولا عسرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. اللهم بلغ لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Oh ya, penutup, karena kita memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka hendaklah kita untuk memperbanyak di bulan Sya'ban membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Cukup kalau kata Masyaikh Boyo membaca sholawatnya sallallahu ala Muhammad liqadai hawaijina, untuk mengabulkan seluruh hajat kita. Bahkan dari malam Romo Kiai Haji Anwar Mansur mendahulukan sholawat itu yang paling dampaknya adalah rijal rizki, untuk bisa mendatangkan rizki yang melimpah dan barokah. Ya, harus ada barokahnya. Percuma melimpah tapi tidak barokah. Rizki yang tidak barokah artinya apa? Rizkinya tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang melanggar syariat. Rizki yang barokah adalah rizki yang dimana rizki yang selanjutnya oleh Allah diberikan dalam kebaikan, digunakan dalam kebaikan. Itu adalah rizki yang barokah. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.